Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa Surga, siang ini berjumpa kembali di mata pelajaran Seni Budaya kelas 7 bersama saya Ibu Nurti Sarite SPD. Nah, baik anak-anakku semua di rumah, sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini, yaitu kita mempelajari tentang mengenal karya ragam hias. Mari kita buka materi pertama kita dengan mengenal apa itu ragam hias. Nah, ragam hias di sini memiliki 4 hal yang berciri khas. Yang pertama, ragam hias ini adalah ornamen yang merupakan bentuk karya seni rupa yang sudah berkembang mulai zaman prasejarah. Dan yang kedua, ragam hias ini memiliki simbolis karena mengandung nilai-nilai budaya. Nah, yang ketiga, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan cara stilasi atau disebut juga dengan penggayaan dengan menyederhanakan bentuk objek, yakni flora, fauna, alam benda, dan manusia. Dan yang terakhir, ragam hias ini bersumber dari keinginan manusia untuk menghias atau mengindahkan sebuah benda. Nah, ini merupakan naluri atau insting manusia. Pemahaman berikutnya, yang kedua, yaitu macam-macamnya ragam hias. Itu ada 4. Yang pertama, ragam hias geometris. Yang kedua, ragam hias flora atau disebut juga dengan vegetal. Yang ketiga, ragam hias fauna atau disebut juga dengan animal. Yang keempat, ragam hias manusia atau disebut juga dengan figural. Ragam hias geometris ini jenisnya macam-macam. Mari yang pertama kita kenalan dulu ya. Nah, yang bentuknya seperti huruf S, atau berputar-putar seperti ini namanya ragam hias pilin. Kalau bentuknya seperti segitiga, ini namanya ragam hias tumpal. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti huruf X, ini namanya ragam hias swastika. Kemudian ada lagi, ya ini jenis-jenis ragam geometris, yaitu kawung dan berlian. Semuanya ragam hias geometris ini sering kita lihat pada berbagai macam jenis-jenis benda di kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kain dan benda-benda rumah tangga hingga ke bangunan atau arsitektur. Dan biasanya digunakan untuk menghiasi dan memperindah. Yang kedua, yaitu ragam hias flora atau vegetal. Nah, ini sesuai dengan namanya, maka tampak jelas di sini ada berbagai macam, yaitu objek bunga atau tanaman, ya. Nah, seperti ini bisa kita lihat pada berbagai macam karya-karya tekstil. Berikutnya yang ketiga, ini ragam hias flora dan fauna atau animal. Nah, ini adalah gabungan antara jenis flora dan fauna yang digabung menjadi sebuah karya ragam hias. Nah, di sini contohnya ada bentuk ikan, ada cicak, ada burung, ada gajah, kupu-kupu yang digabung dengan flora atau tumbuh-tumbuhan.
Ragam hias yang keempat, di sini ragam hias manusia atau figural. Sesuai dengan namanya, maka bentuk dasar yang terdapat pada karya ragam hiasnya yaitu adalah wujud-wujud manusia. Contohnya, di sini ada karya dari Malang dan Betawi. Kalau Malang, bentuk dasarnya ini contohnya topeng. Kalau yang dari Betawi di sini ada Monas dan kesenian ondel-ondelnya. Cukup menarik ya, dan inspiratif. Dan biasanya ini digunakan untuk batik atau desain tekstil. Nah, kita sekarang menginjak ke materi berikutnya yang ketiga atau C, yaitu pola ragam hias. Apa itu pola ragam hias? Pola ragam hias ini adalah cara kita menentukan letak-letak hiasan-hiasan ragam hias. Nah, karena ragam hias ini kita susun secara berulang-ulang, maka kita akan menentukan tempat untuk mengulang-ulang hiasan kita. Nah, yang di sini namanya pola. Jadi pola di sini yang pertama ada simetris, ada asimetris, ada menyudut, gabungan, beraturan, kemudian ada yang tak beraturan atau acak, dan yang kemudian pola yang terakhir yakni pola lurus. Materi yang keempat atau D, ini teknik menggambar ragam hias. Teknik pertama, kita harus memperhatikan pola bentuk ragam hiasnya. Yang kedua, mempersiapkan alat dan medianya. Yang ketiga, menentukan ukuran pola gambar yang akan dibuat. Yang keempat, membuat sketsa. Kemudian yang kelima, membuat bentuk yang sama. Bisa caranya dengan diciplak atau dengan cara manual. Kemudian yang keenam atau yang terakhir di sini adalah pemberian warna. Nah, itulah beberapa materi yang Ibu sajikan di pertemuan kali ini. Mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama, kita tahu bahwa ragam hias ini sudah ada mulai zaman prasejarah dan fungsinya untuk menghias sebuah benda. Nah, yang kedua, macam-macam ragam hias. Di sini ada 4. Yang pertama, ragam hias figuratif, kemudian ragam hias flora, ragam hias fauna, dan yang keempat, ragam hias manusia. Nah, yang ketiga, kita tahu sebelum membuat ragam hias, kita harus mengenal dan menentukan pola ragam hias itu. Ada pola simetris, ada simetris, ada pola menyudut, ada pola beraturan, tak beraturan, dan lurus. Ya. Kemudian teknik membuat ragam hias yang pertama, kita harus tahu bagaimana polanya seperti apa dan menyiapkan alat dan medianya dan menentukan ukuran. Kemudian kita memberikan kreativitas, yaitu pola-pola ragam hias yang kita pilih, bentuk-bentuk seperti apa yang kita pilih dan kita gunakan sebagai ragam hias. Dan yang terakhir, membuat sketsa, kemudian memberikan warna. Nah, kalau kalian hari ini sudah memahami itu semua, alhamdulillah, semoga bisa membantu kalian untuk belajar hari ini. Dan Bu Sari ucapkan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Ibu Sari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Sobat Masa Surba, tetap semangat dan rajin belajar.